Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khairin. Insyaallah fi hadzal yaum nahnu sanata'allam al-lughah al-arabiyyah. Wa fi hadzal yaum nahnu sanata'allam qawaidul lughah. Nah, hari ini kita akan belajar qawaidul lughah. Nah, sebelum kita belajar, silakan dipersiapkan terlebih dahulu buku bahasa Arabnya, buku bahasa Arab kelas 3, dan silakan dibuka halaman 77 dan 78. Silakan dibuka terlebih dahulu dan mari kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, di pelajaran 9 ini kita akan belajar tentang alat-alat dapur. Selain alat-alat dapur, kita juga akan belajar tentang qawaidul lughah. Di antaranya yaitu yang pertama ada namanya kata sifat. Yang pertama kata sifat, dan yang kedua ada yang namanya isim istifham. Isim istifham. Namun sebelum itu, mari kita murojaah kembali, mempelajari kembali mufrodat-mufrodat yang telah kita bahas minggu lalu. Di antaranya adalah, Mister akan sebutkan beberapa saja. Yang pertama adalah mil'aqotun. Kita bisa menggunakan kata tanya ma ya. Ma hadza atau ma hadhihi, hadhihi mil'aqotun. Atau kita menggunakan kata tunjuk jauh, ma tilka, tilka mil'aqotun. Nah, kenapa menggunakan hadhihi dan tilka? Karena mil'aqotun termasuk isim muannas yang di akhirnya ada ta marbutoh. Baik, selanjutnya adalah syaukatun. Kita bisa menggunakan kata tunjuk dekat dan jauh, ma hadhihi atau ma tilka. Contohnya ma hadhihi, hadhihi syaukatun. Ma tilka, tilka syaukatun. Selanjutnya, di sini Mister punya sikinun. Kita bisa menggunakan kata tunjuk hadza atau zalika. Ma hadza, hadza sikinun. Ma zalika, zalika sikinun. Kenapa kita menggunakan hadza dan zalika? Karena sikinun termasuk isim muzakkar. Sekali lagi, karena termasuk isim muzakkar, tidak ada tak marbutoh di akhir katanya. Nah, itu adalah sekilas kita murojaah tentang mufrodat yang telah kita pelajari minggu lalu. Nah, selain kita menggunakan kata tunjuk ma hadza atau ma hadhihi, kita juga bisa menggunakan kata tanya yang lain. Contohnya ini mil'aqotun. Hal hadhihi mil'aqotun. Sekali lagi, hal hadhihi mil'aqotun. Apakah ini sendok? Jawabannya bisa na'am, hadhihi mil'aqotun. Na'am itu artinya ya. Jadinya na'am hadhihi mil'aqotun. Artinya ya, ini sendok. Kemudian hal hadhihi syaukatun? Na'am, hadhihi syaukatun. Apakah ini garpu? Ya, ini garpu. Kemudian kita bisa menggunakan juga contohnya hal hadza sikinun? Na'am, hadza sikinun. Nah, apakah ini pisau? Ya, ini pisau. Nah, itu adalah dua kata tanya yang kita bisa gunakan ketika ingin menanyakan tentang suatu benda. Bisa menggunakan kata tunjuk atau bisa menggunakan kata tanya yang lain seperti tadi hal hadza, hal hadhihi. Oke. Baik teman-teman, tadi kita sudah memurojaah atau mengulang kembali pembelajaran yang telah kita pelajari di minggu lalu, yaitu tentang mufrodat.
Nah, hari ini kita akan belajar tentang qawaidul lughah atau struktur bahasa. Di antaranya di halaman 77, silakan bisa dilihat. Di situ ada kata-kata sifat. Nah, silakan bisa dibaca di nomor 1, 2, 3 ya, di nomor 1, 2 dan 3. Di situ jadi datun, kodimatun, jamilatun, dan tawilatun adalah kata sifat. Kemudian di bawahnya kata sifat selalu mengikuti isim yang disifati dalam jinsiyahnya atau dalam jenisnya. Kemudian yang ketiga, jika isim berupa muzakkar, maka kata sifatnya pun harus muzakkar. Begitupun sebaliknya, jika isimnya muannas, maka kata sifatnya pun harus muannas. Nah, bisa kita lihat contohnya di buku. Di atas di situ tertulis hadza sikinun tawilun. Hadza sikinun tawilun. Apa artinya? Ini pisau yang panjang. Jadi di kata sifat ini kita menggunakan kata yang panjang, yang pendek, yang baru, yang besar, dan lain sebagainya. Nah, itu. Kemudian di contoh kedua, hadza rofun kodimun. Hadza rofun kodimun. Ini rak yang lalu atau ini rak yang telah lama. Kemudian yang contoh ketiga, hadza sohnun kabirun. Hadza sohnun kabirun. Artinya ini piring yang besar. Ini piring yang besar. Dan yang terakhir yang keempat, dzalika finjanun jamilun. Dzalika finjanun jamilun. Artinya itu cangkir yang bagus. Itu cangkir yang bagus. Nah, itu adalah contoh kata sifat ya. Biasanya kita hanya menggunakan 2 kata saja, contohnya hadza sikinun. Nah, hari ini kita akan belajar ditambah kata sifat. Jadinya hadza sikinun tawilun atau hadza sikinun jamilun. Artinya ini pisau yang panjang atau ini pisau yang bagus. Selain kata-kata sifat yang telah tadi Mister sebutkan, ada juga kata-kata sifat yang lain. Di antaranya boleh dilihat di kotak-kotak yang di bawah ini. Ada kabirun, kemudian ada wasi'un, ada tawilun, kabirun, jamilun, dan juga jadidun. Nah, kata-kata tadi adalah termasuk isimnya isim muzakkar ya. Sedangkan kalau kita bisa rubah ke isim muannas, kita bisa menambahkan huruf tak marbutoh di akhirnya. Contohnya kalau isim muzakkar kabirun, maka isim muannas menjadi kabirotun. Begitupun yang selanjutnya, jamilun menjadi jamilatun. Seperti itu. Jadi kita bisa merubah dengan menambahkan tak marbutoh di akhirnya sesuai dengan isimnya ya. Kalau isimnya muzakkar berarti sifatnya pun harus muzakkar. Begitupun isimnya muannas, maka sifatnya pun harus muannas. Nah, tadi kita sudah belajar tentang sifat ya, tentang sifat. Nah, selanjutnya adalah kita akan belajar tentang isim istifham. Apa itu isim istifham? Nah, tadi sudah dicontohkan, contohnya ini. Hal hadhihi mil'aqotun. Apakah ini sendok? Naam. Hadhihi mil'aqotun. Ya, ini sendok. Nah, hal hadhihi ada termasuk isim istifham. Begitupun ma hadza juga termasuk isim istifham. Jadi isim istifham itu adalah kata tanya ya. Isim istifham adalah kata tanya. Jadi bisa menggunakan ma dan bisa menggunakan kata hal. Ma dan hal. Nah, kalau ma artinya apa untuk benda, kalau hal artinya apakah untuk menanyakan kebenaran atau konfirmasi informasi. Contohnya seperti tadi Mister contohkan isim istifham menggunakan pertanyaan ma hadza
hadza mil'aqatun. Kemudian menggunakan hal hadhihi syaukatun, na'am hadhihi syaukatun. Dan terakhir adalah kata sifat, contohnya kubun, hadza kubun jamilun, hadza kubun jamilun, ini gelas yang bagus atau ini gelas yang cantik. Nah, baik, alhamdulillah kita hari ini sudah belajar bahasa Arab tentang alat dapur. Di antaranya kita tadi sudah belajar mufrodat, jangan lupa dihafalkan, dan kita juga telah belajar kata sifat. Kata sifat adalah kata yang mensifati isim atau benda yang kita tunjuk ya. Contohnya tadi hadza sikinun jamilun. Nah, jamilun ini mensifati kata sikinun ya. Jadi ini pisau yang bagus. Kita menggunakan kata yang bagus. Kemudian kita juga telah belajar isim istifham. Isim istifham ada 2. Kita baru belajar 2 ya. Di antaranya ada kata ma dan juga kata hal. Ma artinya apa, hal artinya apakah. Nah, itu mungkin yang dapat disampaikan. Semoga dapat dipengerti. Syukran ala husni imamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.